Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kiras Rahmat Perdana, Mbak Nurul Khofifah, Mbak Aulia Taufikur Rahman, dan Mbak Triani Kusuma Wardani. Di sini kami akan menjelaskan tentang agama Katolik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan sosial, politik, dan ekonomi dalam agama Katolik. Yang pertama, kekuatan sosial. Dalam kekuatan sosial ini manusia sadar akan dirinya itu bersama dengan orang lain, dan secara bersama itu memiliki nilai memanusiakan. Relasi dan persekutuan ini itu memperlihatkan suatu ketergantungan antara manusia sebagai makhluk yang selalu ada bersama. Nah, maka dari itu manusia itu hidup bergantung satu dengan yang lain. Hidup di tengah manusia itu sebuah keniscayaan. Manusia itu adalah pribadi sosial yang di satu sisi itu sebagai anugerah yang layak disyukuri. Nah, kita itu perlu menyadari ya bahwa hidup dalam satu komunitas itu memiliki kebersamaan. Kemudian juga ada kesadaran. Nah, kesadaran ini tuh hendaknya dilayaki, dihayati itu dengan sikap yang menunjang tercapainya kerjasama, kemudian saling pengertian dan peduli sesama manusia. Kemudian manusia itu menentukan sikap dan hubungannya dengan sesama. Kemudian akal dan kemampuannya itu dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Kemudian hendaknya itu bebas. Manusia itu bertanggung jawab ya atas perbuatannya. Kemudian martabat setiap manusia itu diuji dari relasi membina diri dengan sesama, kemudian keberhasilan kemanusiaan yang dinilai dari sisi kadar etis dan moral, bukan apa yang melekat pada dirinya. Dan juga ada kepekaan sosial. Nah, kepekaan sosial ini diwujudkan dalam bentuk membayar pajak dengan benar, kemudian tepat waktu, tidak memanipulasi pajak, dan ciri utama yang menekankan semangat sebagai pribadi sosial itu adalah solidaritas dan memiliki subsidiaritas gitu. Nah, kemudian agama itu disebut sebagai sistem sosial, yang artinya itu peristiwa kemasyarakatan. Dalam dimensi sosial ini menyangkut paguyuban dari pemeluk. Nah, dimensi ini juga mengatur kehidupan bersama, yaitu seperti keorganisasian, kepengurusan, pemilihan, kemudian penagihan pemimpin dan pengembalaan. Yang kedua itu ada kekuatan politik. Nah, argumen dari politik itu harus dapat dipahami, kemudian dinilai dengan akal budi yang sehat, kemudian menurut logika yang politis seperti itu. Selanjutnya itu ada peraturan politis untuk golongan itu merujuk kepada wahyu atau perintah ilahi yang diimani. Nah, ini tuh suatu argumen yang kuat dari segi agama, tetapi lemah sekali pada politisi yang seiman sekalipun. Nah, argumentasi itu hanya dapat diterima oleh para politisi dan orang yang dari golongan agama lain itu sejauh isinya meyakinkan dan dilihat dari segi dunia itu semata-mata bahwa suatu pandangan sosial politis itu diangkat dari wahyu, buku suci, kemudian tradisi dan sebagainya. Nah, nilai kemanusiaan itu yang terdapat dalam agama itu yang direalisasikan oleh masyarakat politis, bukan karena sifat keagamaannya. Yang terakhir itu ada kekuatan ekonomi. Nah, ekonomi ini sangat global sekali, sangat mendunia. Globalisasi ekonomi itu dan pasar bebas itu diartikan sebagai suatu proses itu menjadikan ideologi kapitalisme itu sebagai universal yang harus dianut semua bangsa serta dengan sukarela atau terpaksa. Nah, suatu proses ini menjadikan sistem ekonomi kapitalis Eropa dan kemudian Amerika Utara menjadi sistem ekonomi yang global atau sistem yang mendominasi dunia
dengan cara-cara yang mengintegrasikan perekonomian nasional ke dalam tatanan perekonomian global. Nah, pengintegrasian ekonomi nasional ini ke dalam ekonomi global itu dilakukan antara lain itu melalui proses privatisasi. Kemudian ada pasar bebas, penghapusan berbagai hambatan terkait dengan perpindahan barang, modal, dan jasa dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Kemudian pengintegrasian ini itu diakibatkan semua kegiatan ekonomi dan perdagangan dari berbagai bangsa dan negara itu terpadu menjadi suatu kekuatan ekonomi dan pasar global yang semakin terintegrasi dan bebas rintangan dari otorital, kemudian budaya, ideologi, dan sosial. Nah, kemudian globalisasi ekonomi itu juga terjadi dalam bentuk globalisasi produksi. Nah, globalisasi produksi ini meliputi itu dari globalisasi industri. Nah, itu suatu perusahaan internasional yang bisa berproduksi pada berbagai negara dan terus berjuang supaya biaya produksi itu menjadi lebih rendah dengan menurunkan upaya buruh dan tarif masuk, dan juga membangun infrastruktur memadai dan menciptakan iklim usaha dan politik yang lebih kondusif. Pendukung dari globalisasi ekonomi pasar bebas itu yang bersikap proaktif terhadap globalisasi ekonomi. Nah, kemudian ada transformasi ekonomi globalisasi telah membawa hampir semua bangsa dan lapisan masyarakat itu kepada globalisme itu ekonomi, dan sekaligus itu menumbuhkan kesadaran dan pemahaman yang baru bahwa dunia itu memiliki satu sistem ekonomi. Terima kasih. Ya, materi yang selanjutnya yaitu tentang kekuatan sosial, politik, dan ekonomi Katolik di Indonesia. Yang pertama, sosial. Gereja Katolik pada saat itu telah berusaha mengembangkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan berdasarkan Pancasila. Dalam terang iman, dalam sejarah bangsa dan negara kita, tampak adanya arus kedua bahwa hadirnya Roh Kudus merupakan kekuatan yang menuntun bangsa, agama, dan kepercayaan menuju Republik Indonesia. Yang kedua yaitu politik. Gereja tidak memiliki karisma politik khusus, akan tetapi gereja menyumbangkan tanggung jawab politik sosial. Yang pertama, melindungi martabat manusia. Yang kedua, memajukan hak asasi manusia. Yang ketiga, keterlibatan menciptakan bonam kamya. Yang keempat, perjuangan demokrasi. Terakhir yaitu ekonomi. Tahapan dalam pengelolaan keuangan gereja. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua monitoring, yang ketiga evaluasi, yang keempat perencanaan ulang, yang kelima membuat laporan kegiatan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana, dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu aliran keagamaan Katolik. Yang pertama yaitu pengertian iman dan ibadah umat Katolik. Terdapat dua ibadah dalam agama Katolik, yaitu pujian atau penyembahan dan khotbah. Yang pertama, pujian atau penyembahan mempunyai makna bahwa gereja memberikan ungkapan iman dan syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua yaitu khotbah. Khotbah mempunyai makna bahwa Tuhan berbicara kepada gerejanya melalui pengkhotbah. Makna secara keseluruhan, ibadah dalam Kristiani adalah suatu wujud hubungan antara Tuhan dengan gereja. Hubungan ini bersifat dua arah, sehingga ibadah ini merupakan komunikasi Tuhan dengan jemaatnya. 2. Adaptasi. Intinya bahwa kita tidak boleh menciptakan perpecahan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, lalu tergesa-gesa mencari kesinambungan untuk menyampaikan pesan Kristen. Sebaiknya kita harus mulai dengan kesinambungan dan kesatuan penebusan yang bergerak dari perjanjian lama kepada perjanjian baru, dan satu kitab suci yang terdiri dari dua perjanjian. Yang ketiga yaitu tujuan.
Ada 3 tujuan menurut umat Katolik. Tujuan pertama yaitu kita hidup di dunia untuk mengenal dan mencintai Allah. Yang kedua, kita hidup di dunia untuk melakukan kebaikan menurut kehendak Allah. Dan yang ketiga, bahwa tujuan hidup kita adalah suatu hari kita akan kembali ke surga. Yang keempat, yaitu latensi atau pemeliharaan. Ada pokok-pokok ajaran umat Katolik yang terdapat dalam Alkitab. Yang pertama ada Tuhan Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tritunggal, dosa asal, gereja dan paus, sifat-sifat pokok orang Kristen, kemasyarakatan, surga dan neraka, sikap orang Kristen terhadap bukan non-Kristen, sakramen, ibadah kebaktian doa, dan tugas gereja. Yang kelima yaitu Alkitab. Alkitab terbagi menjadi 2, yaitu Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru. Kitab Suci Perjanjian Lama terdapat 5 isi, yaitu Taurat, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab kebijaksanaan, kitab-kitab kenabian, dan Alkitab orang Katolik. 2 yaitu Kitab Suci Perjanjian Baru, terdapat 4 isi. Yang pertama, keempat Injil, 2 Kisah Para Rasul, 3 surat-surat, dan yang keempat yaitu Wahyu. Yang selanjutnya yaitu relasi antara agama Islam dan agama Katolik. Relasi ini dibagi menjadi 3 tempat. Yang pertama di dunia, yang kedua di Indonesia, dan yang ketiga ada di Kabupaten Banyumas. Untuk yang pertama yaitu ada di dunia. Hubungan antara umat Katolik dengan umat lainnya, termasuk Islam, terus mengalami pasang surut. Pada saat kepemimpinan Paus Yohanes Paulus yang kedua, hubungan antara umat Islam dengan Katolik mengalami keharmonisan. Namun keharmonisan ini tidak terjalin lama, karena pada saat kepemimpinan Paus Benediktus yang ke-16, hubungan ini terganggu. Nah, banyak sekali pihak, termasuk umat Katolik ini, berharap bahwa hubungan antar umat Katolik dengan umat lainnya bisa membaik pada saat kepemimpinan Paus Fransiskus. Mengapa demikian? Karena Paus Fransiskus telah mengangkut berbagai isu-isu tentang persatuan umat beragama. Lalu, Paus Fransiskus juga meminta kepada seluruh umat Katolik untuk menjalin relasi yang baik antara umat Islam. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara membawa dokumen Abu Dhabi sampai ke akar rumput. Untuk yang kedua, yaitu ada di Indonesia. Umat beragama yang ada di Indonesia telah meleburkan diri untuk menjadi sebuah bangsa, yaitu Indonesia, yang memiliki konsensus bersama, yaitu Pancasila. Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi komitmen bagi seluruh bangsa Indonesia, yaitu bahwa semua bangsa Indonesia harus tetap bersatu walaupun berbeda-beda dalam ras, suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Namun tak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan nyata masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi, khususnya yaitu tentang kerukunan beragama. Kesalahpahaman sedikit pun dalam agama bisa menyebabkan konflik yang sangat besar. Itulah mengapa relasi yang ada di Indonesia antara umat Katolik dengan umat Islam masih seperti yang ada di dunia, yaitu masih simpang siur. Terkadang naik atau terkadang masih baik-baik saja, terkadang juga kurang rukunnya. Yang ketiga yaitu di Kabupaten Banyumas. Di Kabupaten Banyumas ini memang memiliki tingkat kerukunan antar umat beragama yang cukup tinggi. Bahkan hasil survei mengatakan mencapai 92-93%.
dapat diapresiasi bahwa Kabupaten Banyumas memiliki tingkat kerukunan yang sangat menakjubkan. Dapat dibuktikan bahwa suatu hari Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dibuat kagum oleh foto yang sedang viral. Dalam foto tersebut memperlihatkan ruang doa orang Islam dan orang Katolik yang bersebelahan. Dalam foto tersebut juga terlihat bahwa ada dua pemuda yang sedang menjalankan ibadah mereka di masing-masing ruangan tersebut. Si Muslim sedang sholat, sedangkan pemeluk Katolik sedang duduk sembari menundukkan kepala di hadapan patung Bunda Maria. Sejumlah netizen menjelaskan bahwa foto tersebut diambil di salah satu rumah sakit yang berada di Purwokerto, yaitu Rumah Sakit Elizabeth.